Kamu penerima PIP tetapi tidak memiliki kartu Indonesia Pintar Digital? Simak penjelasan di video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang PIP, khususnya teman-teman yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar Digital pada saat melakukan pengecekan. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, saya ingatkan kembali jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan mengenai KIP digital ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang ternyata pada saat melakukan pengecekan tidak ada muncul KIP digital di sebelah sini. Jadi yang penasaran dengan pembahasannya, kita akan bahas di video ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman yang mengalami hal yang sama, bisa tulis di kolom komentar beserta asal daerahnya dari mana saja. Karena beberapa waktu lalu banyak sekali dari teman-teman yang mau melanjutkan kuliah yang sedang mencari KIP digitalnya tetapi tidak ada. Jadi dia minta tolong ke saya dan saya cek ternyata tidak ada KIP-nya. Jadi di sini saya sudah temukan apa penyebabnya, kenapa teman-teman itu tidak muncul KIP digitalnya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang sedang mencari tahu informasi tentang PIP maupun bantuan sosial lainnya dari pemerintah, jangan lupa kunjungi channel gua Rahman. Karena di channel ini sudah banyak video-video informasi membahas tentang bantuan sosial maupun bantuan PIP. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya mengenai kenapa banyak peserta didik yang tidak memiliki KIP baik bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Jadi di sini saya akan memberikan informasi kenapa teman-teman ada yang ada KIP-nya, kemudian ada yang tidak punya KIP-nya. Oke, kita langsung ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mengetahui cara mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak. Silakan teman-teman buat Google lalu tuliskan pip.kemdikbud.go.id, lalu teman-teman akan dihadap dengan laman seperti ini dan teman-teman langsung saja fokus ke bagian cari penerima PIP, masukkan NISN, kemudian NIK untuk mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak. Nah, ketika keluar hasilnya baik nominasi maupun pemberian, maka teman-teman itu terdaftar sebagai penerima PIP. Oke, kita langsung ya teman-teman mengecek salah satu siswa yang tidak memiliki KIP pada saat melakukan pengecekan di PIP ini. Oke, kita langsung melakukan pengecekan di sini ya untuk mengetahui apakah ada kartu KIP-nya atau tidak. Jadi di sini saya sudah ada beberapa siswa yang akan saya contohkan di sini, teman-teman. Oke, kita langsung fokus dulu ke salah satu penerima PIP nominasi. Jadi teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan penerima PIP nominasi ini. Jadi kita masukkan NISN-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, untuk NISN ini ada 10 angka. Bisa didapatkan melalui cek online atau dicek ijazah terakhir siswanya. Setelah memasukkan NISN-nya, kita lanjut memasukkan NIK-nya. Jadi NIK ini ada 16 angka teman-teman yang bisa dicek melalui kartu keluarga. Jadi perhatikan di bagian kartu keluarga ada nama lengkap, kemudian ada kolom NIK. Jadi itu yang dimasukkan karena banyak sekali orang tua maupun peserta didik ternyata masih belum mengetahui yang mana NIK. Bahkan ada yang komen kemarin apakah NISN dan NIK dimasukkan dengan hal yang sama, itu berbeda teman-teman. Kalau NISN itu nomor induk siswa nasional, kemudian NIK itu nomor induk kependudukan. Setelah mengisi NIK, kita lanjut ke bagian angka pengaman atau perhitungannya 18 tambah 29. Kita masukkan dulu 47. Setelah itu langsung saja klik cek penerima.
Ini dia salah satu peserta didik yang kosong KIP digitalnya. Jadi biasanya ada gambaran KIP digital di pojok sini ketika dilakukan pengecekan. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini satu contoh namanya Elsa. Oke, ini belum aktivasi. Kita lanjut ke salah satu siswa lagi. Bahkan siswa ini sudah mendapatkan dari kelas 1, tetapi sampai sekarang itu belum ada KIP-nya juga. Ini juga teman-teman salah satu contoh. Jadi dia merupakan penerima pemberian, bahkan ini 2024 sudah masuk saldonya, tetapi pada saat dicek itu tidak ada KIP digitalnya di sebelah sini. Jadi kebanyakan teman-teman itu pada saat dicek ada KIP digital di sebelah sini, tapi peserta ini tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang sama silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa dinonton sampai selesai karena saya akan menjelaskan kenapa ada peserta didik yang seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke pip.kemdikbud.co.id untuk mengecek data siswa yang tadi kenapa tidak ada kartu KIP digitalnya. Kita cek dulu di bagian siswa nominasi. Jadi siswa tersebut yang saya cek pertama itu merupakan masih siswa penerima nominasi. Jadi kita klik dulu bagian ini, siswa nominasi. Nah, ini saya sudah ada di bagian siswa nominasi. Langsung saja kita tuliskan namanya di sini Elsa. Jadi yang kita cek tadi ada Elsa ya. Kita cek dulu namanya, teman-teman. Ini dia namanya Elsa, bisa dilihat teman-teman, Elsa, kemudian tahap 35. Teman-teman bisa langsung fokus ke bagian ini, PIP ID dan rekening. Jadi di sini ada PIP ID, kemudian rekening dan pengusul. Jadi teman-teman yang akan menjawab kenapa ada beberapa peserta tidak ada KIP-nya karena pengusulnya. Contoh ini pengusul Kabupaten Bantaeng, itu artinya Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng yang mengusulkan peserta tersebut. Kemudian kita cek lagi si Akila yang juga merupakan salah satu SK pemberian. Dia sudah mendapatkan dari tahun 2022, tetapi sampai saat ini juga masih belum ada KIP-nya ya. Kita coba cek pengusulnya. Langsung saja kita ke bagian siswa SK pemberian. Kemudian kita langsung tuliskan di sini Akila. Oke, kita langsung cari. Bisa dilihat teman-teman di bagian pengusulnya, Akila ini juga yang ngusul itu Kabupaten Bantaeng. Oke, kita coba cek semua penerima di bagian PIP nominasi. Apakah pengusulnya ini Kabupaten Bantaeng semua atau ada pengusul-pengusul lainnya? Sekarang saya sudah ada di nominasi untuk mengecek bagian PIP ID dan rekening. Jadi di sini saya akan blur beberapa teman-teman karena ini ada data-data seperti nomor rekening, jadi harus kita tutup ya. Sebagai contoh, di sini saya sudah ada di bagian nominasi, ada pengusul Kabupaten Bantaeng, kemudian di sini ada pengusul P3KE Desil 1 dan 2 XDTKS. Oke, dan ada lagi teman-teman pengusulnya seperti DTKS saja, ada DTKS Bansos. Nah, kita coba cek khusus teman-teman yang pengusulnya dari P3KE Desil 1 dan 2 XDTKS ya. Apakah peserta didik ini memiliki KIP atau tidak? Di sini bisa dilihat ada pengusul P3KE ini atas nama Pandi, kemudian ada Nurfat, ini DTKS Bansos. Jadi teman-teman untuk Pandi ini juga merupakan PIP nominasi. Kita akan cek apakah Pandi ini memiliki KIP digital atau tidak. Oke, kita langsung cek ya dengan menggunakan NISN. NISN Pandi ini sudah saya salin. Langkah berikutnya langsung kita cek KIP digitalnya. Ini dia teman-teman KIP digital. Di sini kita bisa melakukan pengecekan by data siswa, nomor KIP, by NISN, NIK, dan file. Jadi kita mau cek menggunakan NISN ya. Oke, kita langsung saja pastikan NISN Pandi di sini seperti ini, kita tempel. Ini sudah saya tempel, langsung saja kita klik cetak. Bisa dilihat teman-teman ya, di sini Pandi muncul KIP-nya karena pengusulnya dari Desil 12 XDTKS. Oke, kita coba cek si Elsa di sini apakah ada atau tidak. Saya kembali ke nominasi untuk menarik NISN dari si Elsa untuk mengecek apakah ada KIP-nya atau tidak ya. Oke, kita langsung saja cari di sini Elsa. Kemudian kita langsung fokus ke namanya.
Ini dia namanya Elsa Aprilia kelas 2. Kita akan cek menggunakan NISN-nya. Jadi di sini NISN-nya sudah saya salin ya. Kita langsung kembali ke KIP digital untuk mengecek apakah KIP-nya ada atau tidak. Dan langsung saja saya tempel seperti ini. Jadi ini dia NISN-nya dan langsung kita klik cetak. Ini dia setelah kita melakukan pengecekan ternyata nomor KIP-nya tidak ditemukan. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman dengan membaca ketentuan di sini. Jadi yang pertama teman-teman yaitu nama yang tercantum adalah penerima KIP sesuai hasil pemadanan data Dapodik dengan DTKS Kemensos. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang tidak memiliki KIP, itu artinya teman-teman tidak terdata di DTKS. Kemudian teman-teman yang memiliki KIP, mereka yang memiliki data di DTKS. Jadi seperti itu teman-teman kesimpulannya ya. Jadi teman-teman yang diusulkan oleh Pemkab itu tidak memiliki KIP, tetapi teman-teman yang pengusulnya DTKS, maka teman-teman akan memiliki Kartu Indonesia Pintar ini. Itu dia informasi di channel ini mengenai kenapa teman-teman tidak memiliki KIP digital. Jadi teman-teman, semoga dengan adanya informasi ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kenapa tidak memiliki KIP digital. Dan yang ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tetapi jangan lupa klik tombol subscribe agar notifikasi teman-teman muncul di komen Gua Rahman. Dan saya ingatkan juga teman-teman yang belum klik tombol like, share, jangan lupa klik tombol like dan share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.